Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka kembali di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu perkembangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita lebih jauh, marilah kita tidak bosan-bosannya bersalawat kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena dengan selawat mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini perjuangan dakwah Nabi di Madinah, yaitu kita akan membahas tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian piagam Madinah, yang ketiga perjanjian Hudaybiyah. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dakwah periode Makkah Madinah itu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa 10 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dakwah kepada Hujjah, kemudian jamaah Yasrib, suatu daerah sebelah utara Makkah. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah? Faktor-faktor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah yaitu Amul Hus, yang kedua perjanjian Aqabah, yang ketiga penolakan masyarakat jahiliyah, yang keempat embargo terhadap Ali Hasyim. Itulah faktor mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Mengenai tentang hijrah, Rasulullah hijrah itu yaitu 13 tahun kenabian, yang mana awal mula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah di tengah malam gelap gulita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah, pergi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau hendak bersama-sama berangkat menuju ke Gua Sur. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib yaitu pertama adanya wahyu dan izin Allah untuk hijrah. Yang kedua adanya penerimaan kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Yang ketiga adanya permintaan dan perjanjian kesetiaan dari pemimpin Aus Khazraj, perjanjian Aqabah. Yang keempat adanya siksaan dan ancaman yang semakin hebat dari kalangan masyarakat jahiliyah.
Inilah sehingga Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib. Adapun Rasulullah SAW hijrah menyimpan strategi-strategi yang jitu sehingga sampailah Rasulullah ke Madinah. Yang pertama tentunya Rasulullah itu seorang Rasul, seorang utusan Allah, diwahyukan kepada Rasulullah untuk hijrah. Yang kedua, orang-orang yang menjadi pembantu Rasulullah SAW berhasil hijrah yaitu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Amir bin Fahirah, Abdullah bin Muraikid Al-Laiti, kemudian Suraqah bin Mutsim. Orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, semua mempunyai peran di dalam Rasulullah SAW berhijrah. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar yaitu orang yang menemani Rasulullah SAW di Gua Sur sampai Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, yaitu berperan sebagai mengganti Rasulullah SAW di kamar tidur Rasulullah, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW sudah dikepung di rumah beliau, sehingga Ali bin Abi Thalib lah yang menggantikan di kamar Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan makanan dan perlengkapan untuk Rasulullah SAW berhijrah. Yang keempat Abdullah bin Abu Bakar menyampaikan berita dari Mekah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Asma binti Abu Bakar membawa makanan saat beliau dan Abu Bakar di Gua Sur. Kemudian Amir bin Fahirah mengembala kambing untuk menghilangkan jejak kaki Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Uraikid Al-Laiti pembantu Rasulullah dan Abu Bakar melalui jalur yang jarang dilewati manusia, sehingga sampailah dia ke Madinah. Kemudian Suraqah bin Jatsim mengelabui kaum musyrik Quraisy setelah gagal menangkap Rasulullah dan kudanya terjatuh. Kemudian golongan Ansor. Golongan Ansor ini orang yang menyambut Rasulullah dan menjaga keselamatan golongan Muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah. Adapun waktu yang dilakukan oleh Rasulullah hijrah ke Madinah yaitu malam hari. Kemudian yang ditempuh jalurnya jalan alternatif sehingga sulit untuk ditemukan. Yang ketiga, saat berhijrah para sahabat tidak membawa harta benda yang akan menimbulkan curigaan dari penduduk Mekah. Yang keempat, sebelum berangkat Rasulullah memastikan terlebih dahulu bahwa penduduk Madinah bersedia menerima para sahabat sebagaimana yang mereka nyatakan saat perjanjian Aqabah. Itulah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kemudian kita masuk kepada sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, ada baiknya kita memahami apa itu sebenarnya hijrah. Tujuannya apa dijadikannya hijrah oleh Rasulullah. Jadi menurut hijrah dan tujuan Rasulullah SAW di dalam buku sejarah kemudian Islam ini, pertama arti hijrah itu meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, pindah dari negeri kafir ke wilayah Islam, yang mana tentunya di Mekah zaman dahulu lebih banyak orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mengapa Rasulullah hijrah? Tentu mempunyai tujuan yang sangat bermakna bagi keislaman, bagi umat Islam. Yang pertama, menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan.
ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian selama Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah SAW banyak menyampaikan dakwahnya, yang mana dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu selama 10 tahun. Apa saja materi-materi yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu materi dakwah yang Rasulullah sampaikan di Madinah, selain 89 surah yang turun di Mekah, juga menyampaikan 25 surah yang turun di Madinah. Itu Rasulullah SAW bahas di Madinah, materi dakwahnya disampaikan kepada umat Islam. Yang ketiga, isi materi surah yang turun di Madinah yaitu berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kemudian Rasulullah SAW setelah berdakwah tentunya adanya ancaman-ancaman, tentunya adanya larangan-larangan, sehingga Rasulullah SAW berperang. Mengapa Rasulullah SAW berperang? Karena tujuan berperang itu membela diri. Yang kedua, menjamin kelancaran dakwah. Yang ketiga, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Kemudian setelah Rasulullah SAW tadi berperang, sampailah Rasulullah SAW memenangkan peperangan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mewujudkan usaha-usaha yang dilakukan. Apa itu usaha-usaha yang Rasulullah lakukan? Yang pertama, membangun masjid. Untuk apa Rasulullah membangun masjid? Tentunya di zaman Rasulullah SAW fungsi masjid yaitu sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian yang kedua, sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu dan Jumat. Yang ketiga, tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam. Yang keempat, tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan. Yang kelima, sarana sosial. Inilah fungsi masjid. Sehingga Rasulullah SAW membangun masjid. Yang seharusnya sampai saat ini, kita pun harus memfungsikan masjid sebagaimana fungsinya selama Rasulullah SAW membangun masjid. Yang kedua, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Sebagaimana orang-orang di sahabat-sahabat di bawah ini, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Zaid bin Haritsah, kemudian Abu Bakar dengan Kharizah bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik al-Khazraji, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Arabi. Itulah orang-orang kaum muhajirin dan ansor yang Rasulullah SAW jalin silaturahmi, persaudarakan. Kemudian Rasulullah SAW juga membuat perjanjian saling membantu antara umat Islam dan Islam. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, dasar-dasar ekonomi dan sosial yang Islami. Adapun yang selanjutnya, kita membahas tentang Piagam Madinah. Mengapa terjadinya Piagam Madinah? Karena di dalam Piagam Madinah ini dapat membuat setiap golongan dari 3 golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Ini isi Piagam Madinah. Kemudian setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama.
Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan materi. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah haruslah diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya. Itu piagam Madinah. Sekarang di dalam pembahasan Nabi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak lepas dari perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hijrahnya Nabi, inilah titik awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Kemudian substansi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu membina persaudaraan Ansor dan Muhajirin, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian membentuk masyarakat yang berasas Islam. Apa itu asas Islam? Adanya azan, adanya sholat di dalam masyarakat Madinah. Yang keempat, prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemudian mengajarkan pendidikan, mengajarkan politik, mengajarkan ekonomi, mengajarkan sosial. Itulah substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang mana keberhasilan Rasulullah SAW ini sangatlah memuaskan bagi umat Islam. Yang mana kita rasakan sampai sekarang ini, Islam tentram, Islam damai, tidak lepas dari perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga mempunyai strategi dakwah di Madinah. Apa itu strateginya? Yaitu meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yang mana dibangunlah masjid. Dibangun masjid itu untuk bermasyarakat, untuk umat, untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Yang kedua, terjadinya Fathul Mekah. Fathul Mekah ini juga strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian piagam Madinah. Apa sebenarnya itu piagam Madinah? Piagam Madinah itu dokumen berkekuatan konstitusional. Kemudian piagam Madinah juga diprakarsai oleh Nabi. Yang ketiga, bentuk perjanjian formal antara diri beliau sendiri dengan representasi umat muslim dengan seluruh penduduk Madinah. Adapun dokumen tersebut itu disusun secara rinci dan jelas. Tujuannya untuk apa? Untuk mementingkan perseteruan antar bani atau suku, terutama suku Aus dan Khazraj. Yang kedua, tujuannya membangun persatuan seluruh warga Madinah yang sangat kurang. Itu piagam Madinah. Sekarang kita membahas tentang penduduk Madinah. Siapa saja yang ada di Madinah? Yang pertama, umat muslim muhajirin yang hijrah dari Mekah. Itu penduduk Madinah. Yang kedua, kaum Ansor, yakni penduduk muslim pribumi Madinah. Itu juga penduduk Madinah. Yang ketiga, pemeluk Yahudi yang secara garis besar terdiri atas beberapa suku. Kainuka, suku Nadir, suku Quraizah. Itu penduduk Madinah juga. Yang terakhir, komunitas pemeluk tradisi nenek moyang, penganut paganisme penyembah berhala. Empat ini yaitulah penduduk-penduduk Madinah. Adapun yang selanjutnya kita bahas yaitu 4 pokok pikiran piagam Madinah. Yang mana 4 pokok pikiran Madinah ini harus memenuhi syarat untuk dijadikan fondasi atau konstitusi negara. Pertama, piagam Madinah ialah piagam Madinah yang mana bisa mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan persaudaraan sesama muslim.
Yang kedua, Piagam Madinah ialah dokumen yang menghidupkan semangat kerjasama dan hidup rukun dalam kemajemukan dan saling menjamin hak sesama warga Madinah. Yang ketiga, kesepakatan bersama itu mewajibkan setiap penduduk Madinah untuk mempertahankan dan melindungi Madinah dari serangan pihak luar. Adapun yang keempat, Piagam Madinah menjamin hak persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka. Itulah 4 pokok pikiran Piagam Madinah yang harus menjadi fondasi atau konstitusi negara di dalam bermasyarakat pada saat Rasulullah SAW hijrah di Bali. Sekarang kita masuki perjanjian Hudaybiyah. Apa saja yang menjadi perjanjian Hudaybiyah? Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan gencatan senjata. Yang kedua, barang siapa dari kaum Quraisy tidak seizin walinya menyeberang ke pihak Rasulullah, maka ia harus dikembalikan kepada mereka. Yang ketiga, barang siapa dari pengikut Rasulullah menyeberang ke pihak Quraisy, dia tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah. Yang keempat, barang siapa dari masyarakat Arab di luar perjanjian mengadakan persekutuan dengan Rasulullah, maka hal itu dibolehkan. Dan barang siapa dari masyarakat Arab di luar perjanjian mengadakan persekutuan dengan pihak Quraisy, hal itu juga diperbolehkan. Nabi dan kaum muslimin harus kembali ke Madinah dengan ketentuan akan kembali ke Mekah pada tahun berikutnya dengan syarat mereka tinggal selama 3 hari di Mekah dan senjata yang dapat mereka bawa adalah pedang yang bersarung. Sekian pembahasan kita pada materi perkembangan Islam ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas dapat kita ambil ibrohnya, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana perjuangan Rasulullah SAW mengajarkan keislaman, mengamalkan keislaman. Begitulah juga kita mempertahankan Islam ini harus kuat, harus damai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video-video pembelajaran selanjutnya lebih kreatif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.